Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin yang Maulana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosiologi modernitas. Kita coba bayangkan sejenak aktivitas kita sejak bangun tidur tadi dan apa hal yang pertama kali kita bentuk. Nah, kemungkinan besar itu adalah smartphone atau handphone ya. Dan kita eh, memegang handphone itu untuk mematikan alarm dan memeriksa pesan di media sosial atau bahkan memesan transportasi online untuk berangkat ke tempat kerja atau ke sekolah. Nah, semua kemudahan tersebut terasa sangat alami dan tidak dibuat-buat. Namun, apakah kita sadar bahwa pola hidup instan, terhubung, dan serba digital ini merupakan produk dari sebuah fenomena besar yang disebut dengan modernitas. Nah, hari ini kita nggak cuma melihat modernitas sebagai tumpukan gadget yang terbaru atau gedung-gedung pencakar langit yang mewah dan megah. Nah, jadi di kali ini kita akan membedah langsung modernitas ini secara sosiologis dengan memahami akar-akarnya, karakteristiknya, dan bagaimana para tokoh sosiologi menjelaskannya. Hingga apa dampak yang mendalam terhadap cara kita berpikir dan berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita masuk ke dalam analisis fenomena hari ini, kita bisa mengingat kembali peristiwa sejarah pada zaman dahulu. Modernitas ini kita nikmati saat ini tidak terjadi secara begitu saja atau secara instan. Modernitas ini adalah hasil dari pergolakan sejarah yang sangat panjang dan dramatis dalam peradaban manusia. Nah, sosiologi ini mencatat bahwa transisi eh, modernitas ini bermula di daerah Eropa Barat sekitar abad ke-17 hingga abad ke-19. Ada peristiwa seperti abad pencerahan atau Aufklärung yang sangat mendewakan rasio manusia. Jadi revolusi Prancis ini meruntuhkan feodalisme dan puncaknya adalah revolusi industri di Inggris yang menggantikan manusia dengan tenaga mesin. Nah, lompatan raksasa ini dapat mengubah total wajah dunia. Jadi masyarakat tradisional yang dulunya hidup tenang di pedesaan, bergantung penuh pada alam, dan sangat patuh pada adat istiadat. Nah, perlahan-lahan ini meruntuh. Mereka bertransisi menuju tatanan baru yang serba terencana, rasional, dan digerakkan oleh industri. Nah, sejarah inilah yang membentuk fondasi dunia modern yang kita pijak saat ini. Nah, dalam percakapan sehari-hari, kita sering banget mencampur adukan antara kata modernitas dan modernisasi. Jadi seolah-olah tuh keduanya adalah hal yang sama. Namun sebagai ilmuwan sosial, kita harus mampu melihat batas konseptual yang dapat membedakan keduanya. Nah, di sisi kiri ini kita melihat modernitas ya. Sederhananya, modernitas ini adalah kondisi kesadaran, tatanan sosial, dan gaya hidup yang kita jalani pada saat ini. Ini berbicara tentang jiwa zaman atau keadaannya gitu. Ketika cara berpikir kita ini beralih menjadi rasional dan ketika kita tidak lagi menerima begitu saja hal-hal yang tahayul tanpa bukti yang empiris dan ketika kita sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan disitulah kita sedang berada dalam kondisi modernitas. Sementara itu, pada sisi yang kanan, kita memiliki modernisasi.
Nah, modernisasi ini adalah proses historis atau langkah-langkah yang nyata yang diambil masyarakat untuk menuju kondisi modern tersebut. Ini adalah pembangunan secara fisiknya, adopsi teknologi barunya, restrukturisasi lembaga politiknya, serta digitalisasi ekonominya. Jadi, analogi sederhananya itu kalau modernisasi ini proses memasak dan membangun sebuah restoran, maka modernitas ini suasana makan malamnya yang ada dalam restoran tersebut. Jadi modernisasi ini adalah prosesnya, sedangkan modernitas ini adalah kondisi atau hasil akhirnya. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang membuat bangunan besar tersebut bernama modernitas? Nah, ini sosiolog kontemporer yang terkemuka yaitu Anthony Giddens merumuskan bahwa modernitas ini ditopang oleh beberapa dimensi kelembagaan yang sangat kuat. Di antaranya itu ada kapitalisme, industrialisme, dan kekuatan militer. Nah, jadi kapitalisme di sini bukan cuma sekadar tentang uang, melainkan sebuah sistem ekonomi global yang bertumpu pada produksi komoditas, persaingan pasar bebas yang ketat, dan kepemilikan modal oleh sektor swasta. Jadi kapitalisme ini memaksa semua orang untuk terus berinovasi dan bersaing tanpa henti. Nah, yang kedua ini adalah industrialisme. Nah, pilar industrialisme ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin yang canggih, otomatisasi teknologi, serta pembagian kerja yang sangat sistematis di pabrik maupun perkantoran. Nah, industrialisme ini yang memungkinkan barang-barang kebutuhan kita dapat diproduksi secara massal dengan jangka waktu yang sangat cepat. Nah, yang terakhir ada kekuatan militer. Anthony Giddens ini mengingatkan bahwa negara modern memiliki monopoli penuh atas instrumen kekerasan dan pertahanan. Keberadaan instrumen pertahanan yang kuat ini sangat krusial demi menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri, untuk melindungi batas-batas wilayah negara bangsa, serta memastikan roda ekonomi kapitalis dan industrialis ini dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Nah, ketiga pilar ini saling mengunci satu sama lain dan membentuk struktur sosial yang sangat kuat untuk mengontrol kehidupan manusia. Nah, setelah kita memahami strukturnya, sekarang kita melihat diri kita sendiri, apakah kita benar-benar sudah menjadi masyarakat yang modern ataukah belum. Nah, sosiologi ini memetakan 4 karakteristik utama yang melekat pada manusia modern. Nah, yang pertama itu ada pikiran ilmiah dan rasional. Jadi, hal ini tuh mengutamakan keputusan yang logis, berbasis bukti empiris, dibanding hanya dari dogma tradisi lama. Jadi, kita mengambil keputusan hidup ini berdasarkan kalkulasi, berdasarkan otak gitu ya, logis, data, dan fakta ilmiah. Yang kedua itu mobilitas sosial yang sangat tinggi. Nah, di era tradisional, masa depan kita itu bisa ditentuin sama garis keturunan kita. Jadi, jika kita dilahirin dari seorang petani, maka kemungkinan besar kita besarnya juga akan menjadi petani gitu. Nah, tapi di era modern, kita mengenal konsep caste status, di mana kedudukan sosial kita itu ditentuin oleh prestasi, tingkat pendidikan, dan kerja keras kita sendiri. Yang ketiga itu ada keterbukaan terhadap perubahan.
Manusia modern ini bersifat sangat dinamis. Manusia modern ini nggak takut untuk menghadapi inovasi teknologi baru atau bahkan berteman sama orang-orang yang budaya itu sama sekali beda di belahan bumi lain gitu. Nah, yang terakhir itu ada struktur organisasi yang kompleks. Nah, di kehidupan kita ini diatur secara formal melalui jalur birokrasi, sistem hukum tertulis, dan administrasi yang terencana dengan rapi. Nah, bisa kita lihat pada gambar di slide ini, lingkungan kerja modern saat ini sangat didominasi oleh teknologi kecerdasan buatan dan analisis data. Ini menunjukkan bahwa untuk bertahan hidup, manusia modern ini dituntut untuk terus mengasah kapasitas, rasionalitas, dan adaptabilitas mereka. Lalu bagaimana sebuah masyarakat ini yang awalnya sangat tradisional bisa berubah menjadi masyarakat yang modern yang maju secara ekonomi? Nah, salah satu teori yang paling terkenal di dunia sosiologi ekonomi adalah teori pertumbuhan dari Walt Whitman Rostow. Jadi Rostow ini membagi evolusi ini ke dalam beberapa tahap linear. Nah, yang pertama itu ada eh, perjalanan dari masa tradisional. Di sini struktur sosial ini masih sangat kaku dan produktivitas ekonomi juga masih sangat terbatas. Dan mayoritas penduduk juga menggantungkan hidupnya secara subsisten pada sektor pertanian tradisional. Yang kedua itu ada tahap pra-lepas landas. Pada fase transisi ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya perubahan. Nah, orang-orang mulai menuntut ilmu pengetahuan, membangun infrastruktur dasar seperti jalan raya dan pelabuhan, serta mulai menabung untuk modal usaha. Nah, yang ketiga ini ada tahap tinggal landas. Ini adalah momen revolusioner, di mana industri-industri ini baru mulai bermunculan secara masif. Teknologi modern sudah diadopsi secara luas dan laju pertumbuhan ekonomi melesat dengan stabil dan mandiri. Nah, pada tahap terakhir ini adalah tahap konsumsi tinggi, di mana ini adalah tahap puncaknya. Jadi kebutuhan pokok dasar masyarakat sudah terpenuhi sepenuhnya dan fokus industri ini udah mulai bergeser ke arah produksi barang-barang tersier yang mewah serta perluasan sektor jasa dan sementara masyarakatnya hidup dalam kemakmuran yang merata. Nah, sekarang bisa kita lihat salah satu data yang paling terlihat dari perkembangan modernitas abad ini. Nah, di layar ini kita bisa melihat angka 56% populasi global tinggal di kota. Nah, angka ini tuh bukan sekedar statistik perpindahan domisili dari desa ke kota. Nah, dalam kacamata sosiologi ini, urbanisasi juga bisa diidentifikasikan sebagai mesin utama penggerak modernitas. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kota bukan sekedar kumpulan eh, gedung-gedung besar, melainkan wadah untuk bertemu berbagai macam perbedaan sosial. Nah, di kota lah terjadi percampuran budaya, spesialisasi pekerjaan sangat luas, serta akumulasi modal. Nah, kota ini bertindak sebagai pusat pemancar gagasan baru yang progresif, pusat edukasi, dan epicentrum inovasi teknologi yang kemudian menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Tanpa adanya kota-kota besar ini, akselerasi modernitas tidak akan pernah terjadi secara cepat. Nah, namun sosiologi itu bukan sekadar ilmu yang hanya mengagumi kemajuan fisik. Sosiologi juga punya tanggung jawab moral untuk melakukan refleksi kritis terhadap
perubahan sosial. Jadi di sini ada kutipan dari Marshall Berman. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang tadinya kokoh dan mapan, kini melulur menjadi udara, segala hal yang suci kini menjadi profan. Nah, Berman ini ingin memperingatkan kita sebagai masyarakat tentang sisi gelap dari modernitas. Modernitas ini membawa badai perubahan yang sangat cepat, sehingga seringkali meruntuhkan nilai-nilai moral, kebersamaan, dan kebudayaan luhur yang dulunya kita anggap abadi dan sakral gitu. Nah, di era modernitas lanjut ini, kita seringkali merasa terasing atau mengalami kecemasan sosial akibat arus informasi yang terlalu deras, persaingan hidup yang kejam, serta hilangnya rasa kekeluargaan yang tulus gitu. Nah, modernitas ini memang memberi kenyamanan fisik yang luar biasa, namun di saat yang bersamaan, ia juga menantang ketahanan mental dan spiritualitas kemanusiaan kita. Nah, untuk mempermudah kita dalam merangkum perbedaan sosiologis antara masa lalu dan masa kini, kita bisa membedah tabel komparasi struktur sosial yang ada pada slide ini. Kita akan membandingkan berdasarkan 4 dimensi analisis utama. Yang pertama itu ada orientasi berpikir. Nah, masyarakat tradisional ini cenderung mengandalkan penalaran yang irasional, mistis, dan terikat kaku oleh adat luhur. Nah, sebaliknya masyarakat modern ini mengutamakan rasionalitas, bukti empiris, serta logika ilmiah. Nah, yang kedua ini ada ikatan sosial. Ikatan sosial ini merujuk pada teori klasik sosiologi Ferdinand Tonis. Nah, masyarakat tradisional ini diikat oleh hubungan personal yang sangat erat dan sangat hangat yang disebut Gemeinschaft atau paguyuban. Nah, sementara masyarakat modern ini diikat oleh hubungan kontraktual, profesional, kepentingan materi, atau yang disebut Gesellschaft atau pertembayan. Nah, yang ketiga itu ada spesialisasi kerja. Nah, pada masyarakat tradisional, pembagian kerja itu sangat sederhana. Misalnya kayak mayoritas adalah petani atau nelayan gitu. Nah, sedangkan pada masyarakat modern, pembagian kerjanya itu lebih kompleks dan terspesialisasi lebih tinggi. Nah, yang keempat itu ada sifat status. Jadi kedudukan sosial masyarakat tradisional ini didapatkan secara turun-temurun sejak lahir. Nah, sementara pada masyarakat modern ini didapatkan melalui perjuangan pendidikan dan prestasi individu itu sendiri atau archive status. Nah, di abad ke-21 ini, modernitas ini telah bermutasi menjadi era digitalisasi global. Tapi, eh, apakah kita sudah benar-benar siap dalam menghadapi era digitalisasi global? Di sini ada grafik terkait tentang kesiapan transformasi digital yang ada di slide ini. Jadi infrastruktur teknologi kita itu dinilai sangat siap dan megah gitu. Kita berada di angka 85%. Nah, disusul oleh regulasi digital yang cukup memadai di angka 70%. Namun, bisa diperhatikan dua indikator di bawahnya, yaitu keterampilan SDM dan adopsi sektor industri. Di mana keterampilan SDM ini hanya menyentuh 65% dan adopsi sektor industri ini hanya menyentuh 55%. Nah, dari perspektif sosiologi, ini menunjukkan bahwa adanya fenomena yang bernama cultural lag.
atau ketimpangan budaya. Jadi teknologinya ini berkembang sangat cepat di angka 85%, namun kesiapan mental, keterampilan, dan adaptasi manusia untuk mengelolanya secara produktif ini masih tertinggal jauh di angka 55%. Nah, lalu apa yang sebenarnya menjadi roda penggerak utama di balik seluruh perubahan sosial budaya kita menuju era modernitas? Nah, diagram lingkaran ini memberikan jawaban sosiologis yang sangat akurat. Jadi, faktor pendorong paling besar ini didominasi oleh perkembangan iptek, yaitu sebesar 40%, dan pendidikan sistematis sebesar 30%. Jadi, jika digabungkan antara kedua faktor tersebut, maka kontribusinya mencapai 70%. Artinya apa? Artinya itu ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan formal adalah kunci paling utama dalam melahirkan cara berpikir rasional, inovatif, dan kritis pada diri manusia. Faktor ini jauh melampaui peran pendorong lainnya seperti ekonomi dan ekonomi pasar bebas yang menyumbang 20% maupun urbanisasi dan migrasi yang hanya menyumbang 10%. Nah, hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa investasi terbesar suatu bangsa untuk mencapai kemajuan yang beradab bukan terletak pada sumber daya alamnya, melainkan pada peningkatan kualitas pendidikan manusia-manusianya. Nah, sebagai rangkuman akhir materi dari seluruh diskusi kita hari ini, jadi modernitas ini sejatinya bukanlah tentang kepemilikan barang-barang mewah, gedung-gedung tinggi, atau teknologi canggih yang kita miliki. Namun modernitas ini adalah tentang bagaimana kita mampu melatih pikiran kita untuk selalu rasional, bersikap terbuka pada perkembangan zaman. Namun di saat yang sama kita tetap mampu menjaga esensi kemanusiaan, moralitas, dan kepedulian sosial kita. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.